Pria itu tiba-tiba masuk ke rumah seorang gadis. Dia sangat terkejut melihatnya. Annie masih hidup kaya dan bahagia hingga saat ini. Mereka adalah seorang bandit. Mereka selalu melakukan pembunuhan dan perampokan. Setelah makan dan minum, ketiga perampok itu tidak hanya mencuri semuanya, tetapi juga membakar rumahnya sebelum pergi. Annie berhasil lolos dari kematian. Annie menjadi wanita yang kehilangan segalanya. Melihat suaminya yang sudah meninggal, Annie masih tidak bisa menerimanya. Dia mengubur suaminya di peternakan, lalu pergi dari singgasananya yang dulunya sangat indah. Dia telah melalui banyak kesulitan, dan dia sampai ke sebuah peternakan yang terbengkalai. Dia melihat bekas pembakaran yang belum padam. Ternyata perampok itu melewati tempat ini. Setelah melihat itu, tiba-tiba seorang pria muncul. Keduanya saling memandang satu sama lain. Pria itu perlahan mendekatinya. Perasaannya masih belum stabil. Saat ini dia benci melihat orang asing. Waktu pun menjadi lambat. Dia menjadi lebih panik. Dia dengan cepat mengarahkan senapannya pada pria itu. Dia tidak ingin pria itu berada lebih dekat dengannya. Saat ini pria itu mengatakan bahwa dia hanya perlu sedikit air. Tapi dia tidak mempercayai kata-katanya. Tapi pria itu tidak membiarkan senjatanya mengarah ke matanya. Annie terlambat untuk bersiap. Pria itu dengan cepat mengambil senjatanya dan mengosongkan amunisinya. Kemudian mengembalikan senjatanya. Tapi saat dia hendak pergi, Annie segera memukulnya dan menjatuhkannya hingga pingsan. Dia ingin segera keluar dari sini. Ketika melihat mayat yang tewas di atas kuda, dia menebak bahwa pria itu pasti seorang pemburu hadiah. Mungkin Annie akan membantunya untuk memulai rencana balas dendam. Jadi dia memutuskan untuk tinggal dan merawatnya. Sebelum pria itu bangun, dia mengambil senjatanya dan terus berlatih menembak. Namun tembakannya tidak ada yang mengenai sasaran. Tiba-tiba terdengar suara 3 tembakan. Semua peluru mengenai sasarannya. Annie mengagumi keahlian dari pria itu yang luar biasa. Hal ini seperti yang diharapkan. Setelah mereka berbicara, dia segera mengetahuinya. Pria itu bernama Bud. Dia adalah pemburu hadiah dari selatan yang sedang menuju ke utara. Annie seperti melihat harapan. Dia bersikeras ingin mempelajari cara untuk menembak dengannya. Tapi pria itu langsung menolaknya. Bud ingin Annie bisa menerima apapun kondisinya. Tapi setelah beberapa saat terdiam, dia menganggap seorang wanita tidak layak untuk melakukan hal seperti ini. Jadi dia menolak Annie lagi. Tapi Annie tidak menyerah begitu saja. Karena dia merasa bahwa Bud juga sedang mempertimbangkannya. Tapi dia melihat wanita yang malang itu. Dia memberikan topi untuknya dan air minum, lalu pergi meninggalkannya. Saat berhenti untuk beristirahat, Annie segera memberikan air minum pada Bud. Tapi Bud tetap menolaknya. Kemudian Annie terbangun karena mimpi buruknya yang menyakitkan. Bud tidak mengetahui masa lalunya. Pemburu hadiah yang kejam itu memiliki sisi lembut dan baik. Annie membuatnya menjadi baik hati padanya. Dia tidak ingin Annie menjarah dan melakukan kejahatan. Dia memutuskan untuk membantunya untuk membalaskan dendam Annie. Setelah melewati pegunungan, mereka sampai di kota kecil. Setelah menerima hadiah dari hasil buruannya, Annie bertanya pada serif tentang sarang perampok. Dia masih sangat mengingat nama dari 3 perampok bersaudara. Setelah berbicara dengannya, 3 bersaudara itu telah meninggalkan kota pekan lalu. Tapi dia tidak tahu kemana mereka pergi. Setibanya di toko bar, Annie tidak sengaja menyebut nama Bud. Hal ini membuat yang lainnya terkejut dan menjadi tegang. Karena Bud adalah pemburu hadiah yang terkenal. Mereka duduk berhadapan dan segera menargetkannya. Dalam beberapa menit yang singkat, Bud mendapat bonus senilai $700. Tapi serif tidak berpikir seperti itu. Dia berkata Bud tidak bisa membuktikan penjahat ini dalam pelarian atau tidak. Ini adalah hubungan antara serif dan buronan itu. Dia mengetahui buronan itu sudah sebulan di kota. Tapi dia pura-pura tidak tahu. Hal ini membuat Bud menyebutkan namanya. Pada titik ini, Bud mengancamnya dan membuatnya menjadi panik. Dia hanya bisa mengucapkan kata-kata pujian padanya. Dengan patuh dia mengambil hadiah untuk Bud. Saat ini 3 bandit itu sedang melakukan kejahatan lagi di sini. Mereka mencoba memblokir jalan dan melakukan perampokan barang. Tapi tidak disangka lawannya menggunakan senjata api. Mereka saling menembak satu sama lain. Akhirnya mereka lari ketakutan. Mereka bertiga juga tidak mendapatkan apa-apa. Jika mereka terus seperti ini, mereka akan kelaparan dan akan sangat menderita. Mereka sudah tidak tahan lagi yang akhirnya membuat mereka saling menyalahkan. Mereka bertiga terus berdebat. Pada saat yang sama Annie dan Bud pergi ke Meksiko. Setelah perjalanan yang panjang,
Akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Booth berjumpa lagi dengan teman lamanya. Setelah mengetahui pengalaman tragis dari Annie, Booth juga akan bersimpati dengan penderitaannya. Pria itu meyakinkan Booth bahwa dia akan segera membuat senjata untuknya. Keesokan harinya Booth menyuruh Annie mengangkat tangannya, lalu diluruskan sejajar dengan bahunya. Kemudian menggulung sebuah benang yang diikatkan dengan batu. Lalu dia menatapnya dengan penuh harapan. Ternyata ini adalah sebuah tes. Annie berkata bahwa dia akan mengulanginya setiap hari untuk beberapa ratus kali. Dan menukarnya dengan batu yang lebih besar. Dia baru menyadari bahwa ini adalah pelatihan pertamanya. Pandai besi juga telah mempelajarinya dengan cermat. Dia berusaha menyempurnakan pistolnya dengan sangat gigih. Setiap hari Annie selalu berlatih. Berat batunya juga bertambah hari demi hari. Setelah melalui banyak penderitaan, pandai besi itu akhirnya dia menemukan senjata yang ringan dan sempurna. Kali ini tamu datang dan menentukan lawannya. Dia dan Booth juga sama karena bonus yang akan datang. Setelah melihat Booth dan Annie, dia merasa seperti pernah bertemu dengan mereka. Atau mungkin ini hanya dugaannya saja. Setelah memiliki pistol yang ringan, Annie mulai berlatih menembak pertamanya. Pertama saat mengeluarkan pistol itu akan bergerak dari lambat ke cepat. Pergelangan tangannya harus lurus dan sedikit di atas bahu. Lalu melihat target dan laras harus membentuk garis yang sama. Kedua mata dibuka pada saat yang sama. Lalu tarik pelatuknya secara perlahan. Tapi tembakan pertama yang ditembakkan meleset. Setelah berkali-kali latihan, dia tetap tidak bisa mengenai sasarannya. Kemudian Booth menjelaskan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Pada siang dan malam cara menembak itu tidaklah sama. Hanya ada satu poin terpenting. Jika dia terlalu dekat dengan lawannya, dia melihat terlalu banyak pada lawannya. Dia harus melihat dengan menyipitkan matanya. Pada saat dia melihat semuanya, dia mungkin akan menembak jatuh lawannya. Annie telah melihat semua gerakannya. Di bawah bimbingan Booth, laju tembakan Annie ditingkatkan menjadi sangat bagus. Dia berlatih menembak setiap hari. Selanjutnya dia mendekati tahap ketiganya. Melihat Booth dan anak-anak bermain di pasir. Dia sama sekali tidak seperti pemburu hadiah berdarah dingin. Annie merasa sangat senang melihatnya. Mereka biasanya bersosialisasi dengan yang lainnya. Annie sepertinya menemukan rasa aman yang tidak pernah dia miliki sebelumnya. Akhirnya dia kehilangan kendali dengan perasaannya. Perlahan dia memegang tangan pemburu itu. Setelah fajar, mereka segera pergi dan mengucapkan selamat tinggal. Booth menemani Annie untuk membalaskan dendamnya. Ketiga pencuri itu tidak hanya membunuh suami Annie, tapi juga melecehkannya. Bahkan mereka membakar rumahnya. Setelah beberapa bulan di bawah bimbingan seorang pemburu hadiah, hari ini dia bukan lagi wanita yang lemah. Mereka telah pergi ke banyak kota kecil, tetapi tidak dapat menemukan informasi apapun tentang para bandit. Tiga perampok ini berlarian melakukan kejahatan. Hal ini yang tidak akan bisa dimaafkan oleh Annie. Mereka segera terdaftar dalam buku perburuannya. Booth mencegahnya untuk berpikir dua kali. Pada akhirnya ini juga tidak ada jalan untuk kembali. Mereka tidak peduli menang atau kalah. Jika kalah dia tidak akan menjadi orang yang sama lagi. Annie sangat mengharapkan hal seperti itu. Kehilangan adalah hal yang menyakitkan dalam hidupnya. Dan pada akhirnya akan melakukan pembalasan dendam. Hari itu ketika Booth keluar dari pub, tiba-tiba dia menemukan tiga wajah yang familiar. Dia tahu ini adalah kesempatan yang besar. Mereka bertiga adalah perampok yang mereka cari dengan susah payah. Tapi Booth tidak segera memberitahukannya pada Annie. Dia menunggu kesempatan untuk berurusan dengan mereka. Namun akan sangat sulit menghadapi mereka sendirian. Dua orang lainnya berjalan keluar bar. Annie melihat Booth dalam bahaya. Dia terluka, air mata menyebar di wajahnya. Setelah Booth selesai berbicara, dia berkata semoga Annie tidak mempertaruhkan nyawanya untuk balas dendam. Annie menjadi sangat menderita, tapi dia tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Dia segera mencari bandit itu kemana-mana. Akhirnya dia menemukan salah satunya di hotel. Dia tidak terburu-buru untuk melepaskan tembakan. Tapi dia menunggu lawan untuk bersiap sebelum memasang taruhannya. Annie menyuruhnya untuk memutuskan hidup dan matinya. Sehingga dari jumlah hadiahnya dia juga akan mendapatkan bonus. Pria itu mengingatkan dua orang lainnya pasti tidak akan membiarkan hal ini. Tapi dia bisa melihat bahwa Annie sudah siap sepenuhnya. Beberapa hari kemudian saat Annie membeli parfum, tiba-tiba bandit itu muncul di luar jendela. Dia bergegas masuk ke toko dan menodongkan pistol padanya. Annie tidak sedikit pun takut padanya. Tetapi bandit itu mengulang cerita lama dan terus mempermalukannya. Annie masih menunjukkan ketenangannya ketika pria itu sedang emosional.
Tiba-tiba Annie berbalik dan menembaknya. Tembakan yang selanjutnya juga berhasil dilepaskan. Meskipun dia dibayar bonus lagi. Tapi Sheriff tidak mengharapkannya melepaskan tembakan di kota. Jadi dia tidak membahayakan mereka. Annie menyuruhnya untuk menenangkan pikirannya. Karena dia segera menyampaikan suatu hal padanya. Annie akan tinggal di penjara terbengkalai untuk menunggu. Dia adalah wanita yang kuat yang katanya tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Beberapa hari kemudian, bandit itu datang seperti yang dijanjikan. Tapi tidak ada jejak dari Annie. Dia berniat naik ke atas untuk mencari posisi yang nyaman. Saat itu dia melihat bayangannya dan dengan hati-hati mengikutinya. Saat dia akan melempar pisaunya, tiba-tiba bandit itu tertembak di lengan. Sebelumnya pria itu bertemu dengan Annie di tempat pandai besi. Dia berada di kegelapan sebagai pelindungnya. Saat ini Annie menurunkan pistolnya lagi. Lalu dia terdiam sembari bersiap. Jika dia terlalu dekat dengan lawan, Annie akan melihat terlalu banyak. Dia melihatnya berkeringat, kemudian menyipitkan mata untuk memperhatikan tangannya. Bandit itu ingat bahwa dia juga menjadi targetnya. Saat ini Annie sudah bersiap. Dan akhirnya keinginan balas dendamnya sudah tercapai. Tapi sejak saat itu dia memulai perjalanannya tanpa ada jalan untuk kembali. Saat itu Bud pernah berkata padanya bahwa terlepas dari Annie menang atau kalah. Tetapi Annie sebenarnya sudah kalah. Karena dia tidak lagi sama. Yang hilang darinya bisa jadi nyawanya sendiri. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.